Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap bahwasannya pemuka agama tetap benar atau bahkan membawa suatu kebaikan. Meskipun perilaku dari pemuka agama tersebut sangat tercela, bahkan sangat melanggar moral-moral yang ada di Indonesia, bahkan moral agama itu sendiri. Itu merupakan salah satu cerminan dari bias otoritas atau authority bias yang sering lebih kita kenal dengan istilah authority bias, yang dimana fenomena tersebut sangat akan berdampak negatif sekali dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan nilai-nilai moral yang ada terutama di masyarakat Indonesia. Di dalam video kali ini kita akan membahas fenomena ini, yaitu fenomena bias otoritas ini. Apa penyebab dari semua akar masalah sehingga masyarakat kita, sebagian besar masyarakat Indonesia berpikir seperti itu. Oke Sobat Ila, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Fenomena pola pikir yang salah yang terjadi di sebagian besar masyarakat kita yang menganggap bahwasannya pemuka agama itu adalah sebuah sumber kebenaran seperti agama, yang dimana pola pikir masyarakat kita kesimpulan bahwasanya semua yang bersumber dari pemuka-pemuka agama ini dianggap benar. Bahkan ketika pemuka agama ini melakukan suatu tindakan tercela, melakukan suatu kesalahan, yang dimana kesalahan tersebut sudah sangat fatal sekali, itu masih dianggap benar. Tentu fenomena pola pikir yang salah ini ada akar permasalahan yang sangat kompleks, dan dimana dari akar pola pikir yang salah itu menimbulkan suatu dampak yang begitu sangat membahayakan sekali di dalam sosial, budaya, dan moral etika kita sebagai masyarakat Indonesia. Salah satu akar permasalahan atau akar pola pikir yang salah di dalam masyarakat kita yaitu seringnya masyarakat kita itu mengkultuskan suatu individu. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya sebagian besar masyarakat kita itu ketika mendengar seseorang yang bergelar sebagai Gus, ketika masyarakat kita mendengar seseorang bergelar sebagai habaib, itu selalu mengkultuskan individu tersebut. Dari pengkultusan tersebut, maka masyarakat kita beranggapan bahwasannya apa yang dilakukan setiap individu yang dianggap mempunyai otoritas keagamaan itu, yaitu yang bersandang Gus, Kiai, habaib, dan lain sebagainya, itu dianggap masyarakat kita sebagian besar itu menjadi sebuah sumber kebenaran. Yang dimana ketika masyarakat kita menganggap bahwasanya itu sumber kebenaran, maka setiap apapun yang dilakukan seseorang yang bergelar habaib, Gus, Kiai, dan lain sebagainya tersebut, ketika melakukan kesalahan, maka masyarakat kita menganggap itu sebuah kebenaran. Bahkan ketika seseorang yang dikultuskan tersebut itu melakukan kesalahan, itu ada masyarakat kita yang menganggap sebagai sebuah kewajaran. Seperti contoh yang akhir-akhir ini viral, bahwasanya ada seseorang penceramah yang mengolok-olok penjual es teh, yang dimana ada masyarakat kita yang berkomentar bahwasanya dari olok-olok penceramah tersebut mengakibatkan atau menjadikan penjual es teh menjadi kaya. Bukan seperti itu. Itu dikarenakan masyarakat kita ya itu tadi terlalu mengkultuskan individu tersebut, individu yang dianggap seolah-olah memegang otoritas keagamaan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat kita juga tidak bisa membedakan antara peran pribadi dan peran keagamaan. Jadi ketika ada seseorang yang bergelar habaib, Gus, Kiai,
itu kita sering tidak bisa membedakan seseorang tersebut berperan sebagai pribadi atau berperan sebagai seorang penceramah. Dari situ, ketika kita tidak bisa membedakan peran tersebut, kita menganggap bahwasannya yang semua bersumber dari seseorang yang mempunyai otoritas keagamaan tersebut, entah itu kiai, gus, habaib, itu sebagai sebuah sumber kebenaran. Dan ketika kita sudah menganggap bahwasanya seseorang itu sudah memegang otoritas kebenaran tersebut, tentu ketika melakukan kesalahan seseorang tersebut, maka kita akan selalu mencari pembenaran dari perilaku kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang yang melabeli dirinya memegang otoritas keagamaan tersebut. Selanjutnya, akar pola pikir yang salah di dalam masyarakat kita, yaitu yang kedua, yaitu lemahnya literasi keagamaan di dalam masyarakat kita, yang dimana banyak masyarakat kita yang hanya mengandalkan pemahaman agamanya tersebut itu sepenuhnya bersumber dari pemuka agama, tanpa berusaha mengkonfirmasi, tanpa berusaha mencari kebenaran apa yang diajarkan para pemuka agama itu benar-benar bersumber dari agama kita atau tidak. Jadi di sini istilah taklid buta. Ketika seseorang yang dianggap masyarakat itu mewakili, bisa berceramah, bisa menyampaikan suatu agama, masyarakat kita itu cenderung lebih menerima tanpa mengkonfirmasi apakah sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang disampaikan para penceramah tersebut merupakan suatu kebenaran yang benar-benar sumber dari ajaran agama kita. Itu kita cenderung tidak mengkonfirmasinya. Kita lebih cenderung menerima, oh ya, ini sebuah kebenaran. Dari sini kita sebagai masyarakat awam tentunya semua perilaku, semua omongan yang bersumber dari pemuka-pemuka agama itu sering kita cari pembenarannya, walaupun omongan dan perilaku dari pemuka agama tersebut melakukan kesalahan. Selanjutnya, pola pikir yang salah, akar pola pikir yang salah di dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat kita bias otoritas yang saya sebutkan di atas, yaitu tentang pemahaman norma sosial budaya yang paternalistik, di mana di Indonesia ada kecenderungan lebih menghormati secara berlebihan otoritas tertentu. Jadi ketika kita mendengar seseorang yang bergelar anaknya kiai, gus, seseorang yang bergelar habaib yang mengaku bahwasanya keturunan dari Rasulullah, kita tidak memandang individu seseorang tersebut, tapi yang kita pandang yaitu kakeknya yang sudah mempunyai jasa besar, yaitu seperti anak kiai, seperti yang memproklamirkan dirinya bahwasanya di dalam darahnya ada Rasulullah, darahnya ada menjadi keturunan Rasulullah. Kita memandangnya di situ tanpa dibarengi sikap-sikap yang meneliti lebih dalam lagi tentang perilaku individu yang ditetuskan, yang dilakukan oleh seseorang yang bergelar Gus, Kiai, dan Habaib. Bahkan hal ini juga diperparah sebagian masyarakat kita dengan rasa takut atau rasa segan untuk mengkritik seseorang yang bergelar Habaib Gus Kiai tersebut. Banyak masyarakat kita ketika seorang pemuka agama melakukan kesalahan, kita lebih cenderung diam karena ya itu tadi, segan, takut dianggap tidak sopan, takut dianggap melawan agama. Itu yang terjadi di masyarakat kita, sehingga budaya-budaya yang seperti itu menjadikan bias, menjadikan kita bingung sendiri bahwasanya apakah seperti ini ajaran agama, apakah seperti ini agama mengajarkan suatu kebenaran. Kita hanya memandang individunya saja,
tidak memandang ajaran agama itu secara lebih dalam. Selanjutnya, eh, pola pikir yang salah yang ada di dalam masyarakat kita yang menjadikan bias otoritas yang seperti di atas, yaitu manipulasi agama, yang dimana beberapa pemuka agama memang memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat yang bagaimana agar menerima semua tindakan-tindakan pemuka agama tersebut di dalam bermasyarakat, walaupun tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan pemuka agama tersebut salah. Hal ini bisa kita lihat ketika ya seseorang pemuka agama melakukan kesalahan atau seseorang pemuka agama melakukan tindakan yang amoral. Nah, kita lebih cenderung melihat itu dari segi positifnya. Oh, mungkin itu sebuah cara pemuka agama dalam menebarkan keberkahan. Padahal tindakannya itu sudah melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam. Tapi kita selalu berhusnudon, masyarakat kita itu sering berhusnudon memandang bahwasanya ada sebuah keberkahan yang dimunculkan dari tingkah laku para pemuka agama tersebut. Pemikiran yang husnuzon, selalu berhusnuzon terhadap pemuka agama itu sering sekali dimanfaatkan oleh para oknum-oknum agamawan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga oknum-oknum agamawan yang tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan berhusnudon kita sebagai masyarakat awam itu untuk menjadikan sebuah pembenaran tindakan atau ucapan yang salah, yang melanggar, yang sudah bertabrakan dengan moral agama. Seperti contoh, banyak kasus pelecehan seksual yang berada di dunia pesantren misalkan, tapi kasusnya ya hanya tidak terselesaikan. Bahkan seperti kasus yang di Jember itu, pernikahan tanpa wali misalkan, pernikahan tanpa wali. Tapi pemuka agama tersebut mencomot satu dalil untuk membenarkan tingkah lakunya tersebut, untuk melegalkan tingkah lakunya tersebut, supaya dipandang bahwasanya tingkah lakunya tersebut sudah berdasarkan agama. Padahal itu ya manipulasi aja, manipulasi dari pemuka-pemuka agama, oknum-oknum pemuka agama. Dari berbagai macam pola pikir yang salah tadi tentunya akan berdampak yang sangat luar biasa sekali. Dampak negatif di dalam kita berkehidupan, dalam kita hidup di dalam masyarakat, yaitu dampak yang pertama, erosi moralitas. Itu kita ketika kita memandang bahwasannya sumber kebenaran itu tindakan dari pemuka agama tanpa dikonfirmasi apakah itu benar-benar dari ajaran suatu agama, tentu kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang mana yang salah. Soalnya patokan kita ya itu tadi, hanya seseorangnya itu saja, kan ajaran agamanya. Jadi ketika seseorang pemuka agama melakukan pelecehan seksual misalkan, kita mencari pembenaran, oh ternyata seperti itu, ternyata seperti itu. Nah, kita dari situ dampaknya ya moral kita cenderung bias. Kita tidak bisa membedakan antara yang benar-benar dari ajaran agama dan yang benar-benar dilarang agama itu sendiri. Dan maka dari itu erosi moral ini tentunya eh, menjadikan celah bagi masyarakat awam untuk meniru dari tingkah laku para pemuka agama tersebut. Ya, jelas ketika kita mengambil sebuah sosok background, misalkan seorang penceramah yang sangat viral, yang biasa mengucapkan kata tolol misalkan, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dalam berceramahnya, ya seperti kata tolol. Tentu kata tolol itu ya sudah menjadi biasa, suatu hal yang wajar ketika kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh dari pemuka agama tersebut. Kita berpikir seperti ini, itu loh yang dianggap sebagai seorang ulama, dianggap seorang penceramah yang masanya banyak, biasa mengucapkan kata tolol,
Nah, kita berpikir seperti itu. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, tentu kita tidak bisa membedakan mana antara yang benar-benar ajaran agama itu sendiri dan mana yang benar-benar dari kesalahan pemuka agama itu sendiri. Dan dampaknya lagi ketika kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, ketika kita sudah tidak bisa membedakan mana antara ajaran agama itu sendiri dan perilaku dari pemuka agama itu sendiri, tentu akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap agama. Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya semua perilaku tercela yang dilakukan oleh para pemuka agama tersebut itu sebuah ajaran dari agama itu sendiri, sehingga akan merusak agama itu sendiri. Maka dari itu, ketika sudah fatal seperti ini, eh, kita sebagai masyarakat awam tentunya harus benar-benar bisa memilah, benar-benar harus bisa mengkonfirmasi apakah tindakan pemuka-pemuka agama itu sudah sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Entah itu agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita sebagai masyarakat awam harus benar-benar bisa mengkonfirmasi apakah semua yang bersumber dari para pemuka agama tersebut sudah benar-benar bersumber dari ajaran agama yang kita anut. Sehingga ketika kita beragama tidak salah sambung. Ketika kita beragama, kita bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan. Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.